Korban berkali-kali dipukul dan Halo Sobat Dupa, jadi dari cuplikan video sebelumnya kita dapat melihat telah terjadi perundungan dunia maya. Berikut tanggapan dari beberapa narasumber terkait materi kali ini. Mungkin langsung aja ya kita saksikan. Halo Sobat Dupa, Saya Kayla Mesika Syama. saya M. Fatir Dayat dan di sini bersama Kak. Oke, Kak Eva Ramadan dari kelas 11.1. Halo. Saya Malika Putri Marani dari kelas 11.7. Nah, jadi di sini kami mau sharing-sharing sedikit nih Kak tentang perundungan dunia maya. Menurut Kakak, apa sih perundungan dunia maya itu? Oke, boleh. Dari Kak kalau Malika. menurut aku perundungan dunia maya itu adalah sebuah bullying ya yang biasanya dilakukan di real life atau dunia nyata, tapi ini nih lebih ke sosial media kayak Instagram atau Twitter gitu. Tapi konsepnya lebih kurang sama dengan bullying yang biasa yang di dunia yang di real life. Oke, betul. Jadi sama kayak Kak Malika, menurut Kakak itu perundungan dunia maya itu biasa dikenal dengan cyberbullying. Ya, cyberbullying. Yang di mana itu jenis perundungan yang ketika pelaku menyindir, mengejek atau bahkan merendahkan seseorang atau korban lah bisa dibilang. Yang di mana korban tuh bisa merasakan apa tuh? Perasaan kecil hati Iya, karena berkecil dikatain hati, kayak gitu kan. kecewa atau sedih atau takut. Menurut Kakak dampaknya itu juga bukan sekedar kayak dampak biasa, itu berdampak besarnya. Biasanya juga bisa kita ketahui nih, zaman sekarang nih zaman sandwich ya, yang dimana kayak sekali diejek langsung ngerasa paling tersakiti. Yang ditakuti Ya, dengan beberapa orang kayak gitu. bawa mental. Jadi menurut Kakak untuk perundungan dunia maya tuh sebisa mungkin jangan dilakukan. Kalau bisa, kalau kita dirundung atau dibully, ya sudah diam ke wae, kasih pembelaan. Ya, jangan diem baik karena Iya. dikucilkan kayak gitu. Kita harus memberikan pembelaan. Ditindas kalau diem bae. Iya, benar. Oke. Apa sih Kak hal yang membuat mereka berani untuk melakukan tindakan bullying? Biasanya kalau mereka berani tuh mereka menganggap diri mereka tuh di atas si korban. Jadi Ya, di atas si korban. contoh nih, aku ngebully Malika. Ya. Yang dimana aku ngebully Malika tuh entah karena aku iri atau pokoknya di sini aku merasa Malika tuh pantas untuk dibully. Itu salah satu, bukan berarti di sini aku pelaku. Oke. Terus selain daripada itu adanya mungkin ingin pembalasan dendam, mungkin dia pada masa kecil atau sebelumnya dia sering dibully atau pengen ngebully,
we never know. Ya kalau menurut aku kan bulian itu kan ada dua macam, yang secara media sosial dengan real life. Kalau secara media sosial dia itu mungkin berani ngebully karena itu kan media sosial tuh kan anonimus. Orang itu nggak tahu di balik akun itu tuh siapa. Jadi dia ya udah dia nggak tahu juga aku siapa. Iya dia berani. Nah kalau misalnya di dunia nyata nih kadang ada orang yang ngebully karena barengan, jadi mereka tuh nggak takut sendirian. Kalian kalau lihat di geng-geng, kalian kalau lihat di film-film tuh kan ada main karakternya dibully sendirian. Nah, sedangkan pembuli itu tuh ada kelompok, ya. Jadi kalau misalnya mereka itu masuk BK misalnya kan mereka bareng-bareng, kayak seru lah anggapannya mungkin kalau kata mereka. Biasanya juga orang yang suka ngebully itu suka main fisik, Ya, bener suka main itu fisik, ya. terutama di cyberbullying tadi yang di dunia maya, yang dimana ketika orang ngelihat suatu postingan yang dianggapnya lucu, ya langsung komen seakan-akan dia yang paling sempurna, padahal belum tentu yang bagi dia itu hanya bercandaan, ya pasti itu sakit hati kan yang si korban kan. Ya benar. Kayak kemarin kasus, oke ini nggak usah dibahas. Yang lain aja ada. Oke. Kalau kakak terkena bullying, kakak bakal ngelakuin hal apa? Kalau Lawan. iya lawan itu. Lawan. Tapi kalau misalnya secara media sosial nih, aku bakal ngeblok orang itu dari media sosial aku. Ya pasti dong, nggak mungkin ngebiarin dia untuk ngebully aku lebih lanjut. Jadi aku blok. Kalau misalnya media sosial. Kalau misalnya di dunia nyata, aku bakal ngelaporin guru atau orang tua atau orang terdekatku. Jadi mereka itu bisa ditindaklanjutin biar nggak terus menerus atau berimbas kepada orang yang lainnya. Oke, kalau kakak sih sependapat untuk yang bullying secara nyata nih, real. Ya. Tapi kalau secara dunia maya, mungkin itu kakak bakal cari tahu dulu siapa yang ngebully kakak. Iya, Karena siapa tahu orang pada terdekat. dasarnya kakak pengen ngapu sih pacak Dioni ngebully. Cak paling sempurna atau cari tahu dulu. Entah dengan kakak nyari tahu tuh mungkin bisa kakak balas. Ada boleh. Maksudnya kayak cari tahu kalau kenal kan atau yang kita tahu kan mungkin pacak datangi. Aku pacak ngebully, ngomong secara baik-baik kan. Ya. Siapa tahu kita ada salah dan dia kita tidak tahu. Bener. Dan pasti Kak, bullying itu dilarang baik secara nyata dan dunia maya. Untuk bullying itu kan jelas dilarang karena pada saat pembahasan di awal kan itu dapat merusak Mental health. mental dan itu fisik untuk zaman juga, sekarang iya, mental kan. mental. Terus membuat si korban tuh menjadi merasa tersakiti, jadi merasa paling apa tuh? Down. Bisa. Terus dampak-dampak yang lain juga, tak sedikit orang kan kalau dibully itu kan ada yang pengen langsung Bunuh diri. Karena juga banyak orang yang karena dibully itu punya penyakit mental, mental health disorder kayak gitu. Kan ada juga tuh misalnya ada orang yang pede. Nah, dia tuh walaupun fisik dia bisa dibilang kurang atau menurut orang lain itu enggak sesuai dengan kriteria dia, bisa jadi dia dibully tuh. Nah, habis itu orang yang awalnya pede tadi dia tuh jadi down karena jadi dibully insecure. tadi. langsung merasa tersakiti. Dan sebelumnya juga diomongin kan kalau misalnya bully itu bisa nyerang fisik. Nah, itu kalau misalnya udah parah banget itu bisa menyebabkan kematian. Parah-parahnya ya. Oke. Bener sih. Kalau dampak negatif dari bullying? Dampak negatif kalau kita balik ke sebelumnya, kalau itu menyerang psikis kita dan kita mempunyai penyakit mental, itu bisa kita pergi ke psychologist and it costs money, right? Nah, itu mengeluarkan uang yang tidak sedikit. Ya, tidak sedikit, I betul. see. Kalau misalnya dibully secara fisik atau ya fisik lah, itu kita ke rumah sakit itu juga it costs money. Oke. Dan juga kan sebagai korban pasti kalau terutama di cyberbullying, yang awalnya dia pede nih, percaya diri untuk Pos-pos. kayak apa yang dia punya, bukan pamer sih, lebih kayak flexing. Semenjak dibully atau diejek tuh kayak rasanya tuh laju males atau kayak dibully. Benar. Ya, kalaupun misalnya dia udah masuk misalnya dia kena penyakit mental karena dibully, habis itu dia keluar, nah dia tuh nggak bisa kembali kayak semula dia sebelumnya karena udah dibully. Tidak seceria di awal. Benar. Tidak akan balik seperti itu semula. Rata-rata orang yang dibully ini ya pasti introvert. Karena dia merasa si pelaku ini merasa kalau ya udah bully aja, kayak Karena pantes. pantes. Orang aja sendirian. nggak care sama dia karena sendirian. Atau juga orang tuh kadang suka ngebully orang tuh bisa ngebully hanya karena dia tuh nggak suka. Cuman bener. alasan sepele itu dia bully karena nggak masuk akal kan. Dia nih ini. Benar. Padahal sempurna bisa dikatain sempurna, tapi karena nggak seneng atau benci kan dengan seseorang kayak langsung
ajak bully. Nah, biasa juga bully ini menurut kakak nih ngajak-ngajak. Sering. Yang dimana kayak aku udah seneng nih dengan si A. Aku ada punya kawan, aku ajak juga dia untuk ngebully si A. Jadi itulah yang ngebuat si A nih makin ngerasa bener-bener sakit hati ya. Misalnya rame-rame dia sendirian. Bebalas sama si Kowong dimusuhi sekampung. Kata-katanya dong Kak buat orang korban bully atau pelaku bully untuk mencegah. Kata-kata, kalaupun misalnya kalian udah dibully dan kalian dikatain hal yang nggak pantas, percayalah itu bukan kalian yang sebenarnya. Mereka itu cuman nggak suka atau sekedar hanya ingin menjatuhkan kalian. Kalian harus tetap percaya diri pada diri kalian sendiri. Oke, kalau dari kakak sih, biasanya kalau orang ngebully atau ngejek itu malahan yang si pelaku itu ada di bawah korban karena tidak mungkin si korban ini diejek kalau si pelaku ini tidak ada yang dia irikan atau yang benar kan. Jadi yang si pelaku ini pasti ngerasa dirinya tuh seolah-olah paling sempurna padahal aslinya dia tuh lebih bagus lah si korban daripada si pelaku. Lebih baik daripada si korban. Pasti si pelaku tuh banyak-banyakannya di belakang korban. Soalnya kalau dia di atas korban nggak mungkin dia ngebully. Pasti dia takut juga kan. Oke. Makasih Kak, segitu dulu. Halo Sobat Depan, saya Nadia Syafira Deska. Saya Safi Putri Awalid. Jadi di sini kita udah bersama Saya Siti Zakia. Saya Muhammad Azril Aldiansyah. Jadi di sini kami akan menanyakan sedikit tentang perundungan dunia maya. Nah, menurut tanggapan kalian apa sih bullying itu? Kalau menurut saya, bullying merupakan kegiatan kekerasan atau penindasan. Yang lebih tepat lagi, kegiatan tidak menyenangkan yang dilakukan suatu kelompok ke suatu individu, baik secara fisik, verbal maupun sosial. Oke, menurut Siti nih. Jika menurut saya bullying adalah suatu perundungan yang sangat tidak baik jika kita lakukan. Dan itu juga sering sekali terjadi di area sekolah. Menurut kalian nih, apa yang membuat korban bisa berani ngelaporin tindakan bullying ini ke pihak yang berwajib? Menurut saya, itu karena pasti korban ini sudah capek, sudah lelah, terus dibully, dan akhirnya ia laporkan ke pihak berwajib. Ini merupakan suatu perbuatan yang sangat baik dilakukan oleh korban, karena kebanyakan korban itu tidak mau melaporkannya ke pihak berwajib karena takut dan was-was. Menurut Siti nih, Jika menurut saya, sang korban telah mendapatkan dukungan baik dari teman ataupun keluarga, karena biasanya para korban itu sangat takut untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib. apa hal yang harus kita lakukan jika kita terkena tindakan bullying? Yang harus kita lakukan yaitu pokoknya kita jangan terlalu tertutup. Kita harus terbuka dengan orang lain. Karena kebanyakan orang yang terkena bullying ini selalu tertutup dan tidak mau terbuka. Dan akhirnya membuat dia depresi sampai bunuh diri. Jika menurut saya yang harus kita lakukan adalah menyikapinya dengan kepala dingin, atau juga kita bisa melapor kepada orang-orang yang kita percaya. Menurut kalian nih, gimana tindakan bullying dapat dihentikan? Tindakan bullying ini sebenarnya tidak dapat sulit berproses dihentikan, tapi tindakan bullying ini dapat dicegah. Yaitu dapat dicegah yang pertama dengan cara kita membangun pertemanan yang positif. Yang kedua, kita tidak membeda-bedakan baik secara fisik, kasta maupun jabatan. Karena kebanyakan dari awal pembulian ini terjadi karena saling membeda-bedakan. Juga ini dapat dicegah oleh kedua orang tua dengan cara orang tua membangun percakapan atau membangun komunikasi dengan si anak. Jika menurut saya perundungan ini dapat dicegah jika ada pihak yang membantu, karena jika dari siswa itu sendiri dia tidak akan bisa berhenti, karena menurut dia perundungan itu sangat menyenangkan bagi dirinya sendiri, tapi merugikan untuk orang lain. Apa aja sih faktor penyebab terjadinya bullying? Kalau menurut saya faktor terjadinya perundungan adalah yang pertama, rata-rata orang yang sering merundung itu biasanya dia juga merupakan korban perundungan sebelumnya, atau juga dia karena mempunyai rasa empati karena dia tidak memiliki rasa empati terhadap orang lain. Kalau menurut saya faktor penyebab orang melakukan bullying ini ada banyak sekali. Pertama itu bisa jadi faktor individu. Ia pernah mendapatkan kekerasan dari orang lain sehingga ia melampiaskannya dengan membuli orang lain juga. Yang kedua itu karena faktor keluarga, atau ia kurangnya komunikasi dengan keluarga yang menyebabkan ia
membuli orang lain. Ya. Nah, selain itu yang paling penting ini karena faktor teman, dukungan dari teman. Karena kebanyakan orang membuli ini itu didapatkan dari dukungan teman. Oke. Sebelum mengakhiri podcast kali ini, bisa nggak sih ngasih kayak saran-saran gitu buat pembuli atau korban, cara pencegahan bullying? Kata motivasi mungkin bisa, kata-kata moralnya ya. Jika menurut saya bagi sang pelaku, tolong untuk tidak membuli sang korban, karena itu sangat merugikan bagi sang korban, baik dari akademis, fisik, sosial. Dan untuk korban tetap semangat karena masih banyak orang yang menyayangi. Dia Kalau menurut saya, berpikirlah dulu sebelum berbicara saja. Dan juga untuk korban, jangan menyerah karena kebanyakan kesuksesan itu berawal dari ejekan. Oke, mungkin segini dulu. Terima kasih sebelumnya karena udah mau berpartisipasi di sini. Halo Sobat Rupa, perkenalkan saya Emmanuel Manurung. Dan saya Kansanakia Putri. Di sini kami sudah bersama dengan Bapak Indra. Pak, kami mau nanya-nanya nih Pak. Gimana sih Pak cara pencegahan perundungan dunia maya? Baik, perundungan dunia maya ini di zaman sekarang ini sudah sangat menarik sekali ya. Banyak sekali hal yang sering terjadi di sekolah ya. Itu caranya bagaimana? Ya ini dengan cara jangan terlalu banyak memposting. Jadi Anda harus pintar-pintar memilih mana yang kira-kira menurut Anda itu penting diposting, mana yang tidak. Jangan sampai nanti itu mengganggu privasi Anda sendiri. Lanjut yang poin kedua ya ini membatasi komentar yang tidak penting. Nah ini komentar-komentar sering sekali kita dihadapkan oleh netizen yang suka berbicara semaunya saja ya, sehingga menyinggung perasaan orang satu sama lain. Namun ada juga komentarnya juga yang tidak menyinggung perasaan, namun kebanyakan menyinggung. Makanya oleh sebab itu alihkan kolom komentar itu kalau bisa diprivasikan saja, jangan sampai nanti mengganggu dan membuat kita menjadi kesal. Yang poin ketiga yang tidak kalah pentingnya yaitu batasi penggunaan media sosial. Media sosial itu saya rasa tidak perlu saya sebutkan, baik Twitter, Facebook, IG dan TikTok. Itu pasti Anda juga tahu jenis-jenis sosial media yang lainnya. Namun di sini batasi. Berarti Anda menggunakan sosial media itu jangan terlalu mengeksplor, terlalu banyak menggunakan aplikasi sosial media karena itu akan mengganggu privasi Anda sendiri tentunya nantinya. Dan yang keempat, jangan mudah terpancing dengan emosi-emosi yang sudah banyak orang komentar tentang postingan yang Anda posting. Tentunya kalau bisa disembunyikan saja atau dinonaktifkan kolom komentarnya untuk menghindari hal-hal yang tidak ingin kita terjadi seperti misalkan komentar kasar, berbicara kotor dan lain halnya. Mungkin itu saja menurut Bapak. Terima kasih Pak atas saran dan wawasannya. Oke, semua kami akhiri wawancara kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, teman Rupa People, jadi dari percakapan tadi dapat kita simpulkan bahwa tindakan perundungan dunia maya tidak baik untuk dilakukan karena bisa merugikan orang banyak. Selain itu, banyak juga dampak yang terjadi pada pelaku. Janganlah melakukan tindakan bullying dan hargailah mereka dengan segala kekurangannya. Nah, Smart Rupa People, podcast kita akhiri sampai sini dulu ya. Terima kasih atas perhatian kalian akan menonton video ini. Semoga bisa diambil dari hikmah positif dari video ini. Kami dari kelompok 1 izin undur diri, dan jika ada kata-kata yang tidak pantas, tolong dimaafkan. Saya Ahmad Faras dan rekan saya Syarifah Saltina Erlangga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.